kasih sudah klik video ini. Berjumpa lagi di channel yang selalu membahas detail update tentang dunia gadget. Mulai dari review smartphone, compare smartphone, dan juga kabar-kabar lain seputar dunia gadget. Dimana lagi kalau bukan di Verdephone. Di video kali ini, Verdephone mau ngasih 5 rekomendasi smartphone gaming terbaik yang harga secondnya nggak sampai 2 juta. Kenapa sih harus ngomongin smartphone gaming? Ya, karena saat ini, gaming udah menjadi bagian dari lifestyle. Mau anak-anak sampai yang tua, tanpa memandang perempuan atau laki-laki. Nge-game bukan lagi jadi aktivitas pengisi waktu senggang. Gaming sudah menjadi kebutuhan untuk beberapa orang. Dan bahkan, ada yang menjadikan predikat gamer menjadi sebuah profesi. Yang asal tahu saja, gamer-gamer profesional dapat mendulang pendapatan yang fantastis dari hasil main game. Yang untuk sebagian orang menganggap kegiatan main game ini sebagai kegiatan yang kurang berfaedah. Perkembangan dunia game sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir ini. Hal ini tentu saja didukung dengan terus berinovasinya pihak-pihak yang ada di sektor game ini. Sebut saja pabrikan-pabrikan konsol game, pengembang software game, dan tentu saja pihak pabrikan smartphone juga ikut ambil andil dengan terus mengupgrade produknya dalam hal spesifikasi produknya sendiri, agar terus dapat mengikuti perkembangan dunia game. Stakeholder tersebutlah yang membuat bagaimana dunia gaming itu sendiri berkembang dengan pesat. Hingga puncaknya, game masuk dalam kategori olahraga. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya cabang olahraga gaming atau e-sport pada beberapa pagelaran olahraga. Sebut saja Asian Games atau SEA Games beberapa waktu lalu. Kembali ke topik utama tadi ya, 5 smartphone gaming terbaik yang harga secondnya nggak sampai 2 juta di Surabaya dan sekitarnya. Yang pertama, Asus Max Pro M2. Smartphone yang rilis pada Desember 2018 yang lalu ini, Verdephone memasukkan dalam 5 daftar smartphone gaming yang harga secondnya di bawah 2 juta. Dengan alasan, Asus merupakan salah satu pabrikan yang cukup serius di sektor gaming. Sebut saja laptop-laptop gaming besutannya, PC gamingnya, aksesorisnya, hingga handphone flagshipnya yang dibanderol belasan juta. Hanya untuk memuaskan dahaga para konsumennya yang menginginkan smartphone flagship bertipe 100% gaming. Untuk Asus Max Pro M2 sendiri, memiliki rentang layar 6,2 inch dengan rasio layar 19:9 dengan teknologi perlindungan layar Corning Gorilla Glass Class 6. Cukup legalah untuk kebutuhan gaming kamu. Berchipset Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, memiliki varian RAM 4 atau 6 GB, serta internal memori 64 GB. Kapasitas baterainya 5000 mAh, built-in gyroscope sensor, yang tentunya sensor yang satu ini merupakan fitur wajib untuk para gamers. Cukup mengesankan untuk smartphone yang pada Oktober 2020 ini dibanderol dengan harga 1,6 hingga 1,8 juta di pasar secondnya. Untuk kelemahannya sendiri, menurut Verdephone ada di sektor kameranya. Tapi ya, namanya juga smartphone gaming, nggak terlalu penting lah ya kamera cakep. Yang kedua, Xiaomi Redmi Note 8. Xiaomi merupakan salah satu pabrikan smartphone yang cukup sukses mendapat tempat di pasar smartphone Indonesia sejak peluncuran perdananya. Hal ini dibuktikan dengan eksisnya fanbase loyal pengguna Xiaomi di forum-forum sosial media di jagat maya. Pabrikan yang selalu mengedepankan spesifikasi yang melimpah dengan harga yang kompetitif merupakan jargon andalan Xiaomi. Buktinya, sebut saja Xiaomi Redmi Note 8 ini dirilis pada bulan Agustus 2019 lalu. Peluncurannya mendapat respon positif dari pasar smartphone Indonesia dan menjadi salah satu produk bestseller Xiaomi pada kelasnya. Untuk spesifikasinya sendiri, Xiaomi Redmi Note 8 ini memiliki rentang layar 6,3 inch, rasio layar 19,5:9, memiliki perlindungan layar berjenis Corning Gorilla Glass Class 5, serta bodi kaca di bagian belakang yang memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass Class 5 juga. Berchipset Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 dengan proses fabrikasi 11 nanometer. Memiliki varian RAM 3 dan 4 GB, serta varian internal memori 32 GB, 64 GB, dan 128 GB. Sensor-sensornya pun cukup lengkap, mulai proximity, accelerometer, giroskop, dan kompas. Main kameranya pun cukup memuaskan.
dengan disematkannya main kamera beresolusi 48 megapiksel pada Xiaomi Note 8 ini. Untuk harganya, smartphone ini dibanderol dengan 1,7 juta hingga 1,9 juta tergantung besaran RAM dan internalnya. Kelemahannya mungkin hanya pada besaran kapasitas baterainya yang hanya 4000 mAh. Tapi tenang, bakal tercover dengan dimilikinya teknologi fast charging 18 watt pada Xiaomi Redmi Note 8 ini. Yang ketiga, ada A5 2020. Mungkin sedikit aneh ya, ketika kamu mendengar Verdephone memasukkan smartphone yang memiliki jargon kamera phone ke dalam list 5 smartphone gaming terbaik. Alasannya, siapa tahu kamu cewek yang hobi banget gaming, tapi tetap nggak mau ketinggalan eksis di media sosial kamu. Dan kebetulan budget kamu di bawah 2 juta. Mungkin Oppo A5 2020 ini bisa kamu masukkan sebagai bahan referensi. Mau tahu spesifikasi smartphone yang rilis pada September 2019 ini? Rentang layarnya 6,5 inch dengan rasio 20:9, memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass Class 3 dengan tingkat kecerahan layar up to 480 nits. Jadi, udah layarnya 6,5 inch yang pastinya lebar banget untuk kebutuhan gaming kamu. Angka 480 nits juga bakal menghasilkan gambar yang lebih tajam. Berchipset Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 dengan proses fabrikasi 11 nanometer. Sensor-sensor yang dihadirkan oleh Oppo A5 2020 ini juga tidak kalah lengkapnya. Mulai accelerometer, proximity, gyroscope, hingga kompas. Ketersediaan baterainya pun standar gaming banget. Kapasitasnya ada di angka 5000 mAh. Jadi puas deh main gamenya. Kelemahannya mungkin ada di masalah RAM-nya. Kalau di Asus Max Pro M2 tadi, kamu bisa dapat hingga RAM 6GB, dan Xiaomi Redmi Note 8, kamu bisa mendapatkan RAM 4GB. Tapi, pada Oppo A5 2020 ini, sepertinya hanya pada varian RAM 3GB dan memori internal 64GB yang memiliki harga 1,7 juta hingga 1,8 juta pada pasaran second-nya. Karena untuk varian RAM 4GB dan internal memori 128GB, harganya masih sekitar 2 jutaan. Yang keempat, ada Realme 5i. Salah satu pabrikan yang terbilang cukup baru, masuk pasar smartphone Indonesia ini nampaknya akan mendapat tempat. Pasalnya, strategi pemasaran yang serupa dengan Xiaomi sejauh ini cukup berhasil diterapkan oleh Realme, yaitu dengan membandrol produk-produknya dengan harga yang cukup terjangkau, tetapi dengan spesifikasi yang mampu bersaing. Nggak percaya? Aku ambil contoh Realme 5i ini ya. Dirilis Januari tahun 2020. Memiliki rentang layar 6,52 inch dengan rasio layar 20:9. Lebar layar yang sangat memuaskan kebutuhan gaming kamu. Berchipset Qualcomm SM665 Snapdragon 665 dengan proses fabrikasi 11 nanometer. Hadir dalam varian RAM 3 dan 4GB serta pilihan memori internal 32 dan 64GB. Sensor-sensornya juga setara dengan para pesaingnya, mulai accelerometer, proximity, gyroscope, dan kompas. Kapasitas baterainya 5000 mAh. Plus, bonus desain quad kamera yang disusun vertikal. Nice banget sih desain part kameranya ini. Dan untuk harganya, Realme 5i ini ada di pasaran 1,8 hingga 1,9 juta untuk varian RAM 4GB dan 64 memori internal. Dan tentu saja, kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk varian RAM 3GB dan memori internal 32GB-nya. Dan yang kelima atau yang terakhir, Verdephone memiliki Samsung A30. Mungkin untuk merespon invasi brand-brand yang mulai bermunculan dan terus mendapat respon positif di pasar smartphone Indonesia, memaksa Samsung untuk terus berpikir dan berinovasi. Jika kalau tidak menutup kemungkinan Samsung sebagai salah satu pabrikan smartphone besar akan tergeser, cepat atau lambat. Melihat sentimen pasar yang lebih melirik produk-produk yang menawarkan spesifikasi lebih baik,
dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan produk Samsung. Dan hal ini mau tidak mau membuat Samsung meluncurkan produk-produknya. Sebut saja seperti Samsung A10, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A50, dan A50s untuk menyelamatkan pasar entry level yang selama hampir 5 tahun ini dikuasai oleh Samsung. Dan Virdefone rasa, Samsung A30 merupakan produk yang seimbang jika dikompetkan dengan 4 produk yang sudah aku sebutkan tadi. Samsung A30 rilis pada Maret 2019. Memiliki rentang layar 6,4 inch, layarnya berjenis AMOLED, merupakan salah satu keunggulan Samsung A30 dibanding 4 smartphone yang sudah aku sebutin tadi, yang mana masing-masing layarnya berjenis IPS LCD Capacitive Touchscreen. Samsung A30 memiliki rasio layar 19,5:9 dan memiliki teknologi perlindungan layar Corning Gorilla Glass Class 3. Chipsetnya berteknologi Exynos 7904 dengan proses fabrikasi 14 nanometer. Memiliki RAM 4GB serta memori internal 64GB dengan membawa sensor-sensor yang sama dengan kompetitor-kompetitornya di atas seperti accelerometer, proximity, gyroscope, dan kompas. Baterainya berkapasitas 4000 mAh serta teknologi fast charging 15 watt. Untuk harganya, Samsung A30 ini ada di pasaran 1,8 hingga 1,9 jutaan. Nah, itu tadi 5 smartphone gaming terbaik di bawah harga 2 juta versi Virdefone. Mungkin kamu punya pendapat lain, atau menurut kamu ada smartphone lain yang seharusnya masuk ke dalam 5 list terbaik untuk smartphone gaming di bawah 2 juta. Bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang lagi galau milih smartphone gaming dengan budget di bawah 2 juta, semoga video ini bisa berguna buat kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kabar terbaru tentang dunia gadget. Good luck guys, and be a smart buyer! Jangan lupa juga tonton video lainnya dan subscribe di